Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifla Ulfia dengan NIM 2030202240. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UTS-MK Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu ialah Ibu Dr. Hirawati MAG. Untuk soal yang pertama ialah terkait jenis-jenis dari sumber media. Oke teman-teman, jadi di sini ada 5 sumber jenis media. Yang pertama ialah media visual, yaitu media yang melibatkan penglihatan. Sebagai contoh cetaknya ialah modul, buku, jurnal, atau juga sebagai model dan foto tripenya ialah contohnya global. Yang kedua ialah media audio, yaitu media yang melibatkan indera pendengaran, yang mana sebagai contohnya ialah radio ataupun tape recorder, walaupun saat ini sudah tidak ada lagi ya. Dan yang ketiga ialah media audio visual, yaitu media yang melibatkan antara pendengaran dengan penglihatan. Sebagai contoh ialah video atau film dan juga program stasiun televisi. Oh iya, di masa pandemi saat ini salah satu contohnya ialah ada beberapa stasiun televisi yang menerangkan tentang atau menyiarkan tentang pembelajaran di waktu tertentu. Menurut saya ini sangat efektif. Yang keempat ialah multimedia. Jadi multimedia ini sangat keren ya, karena multimedia ini penggabungan antara beberapa jenis media yang menjadi suatu integritas, dan ini canggih karena menyebabkan sebuah interaksi, sebagai contohnya learning ataupun video pembelajaran. Dan yang kelima ialah media realita. Media realita ini ialah sebuah media yang mana tidak dirancang dan terjadi secara langsung dalam lingkungan, sebagai contoh ya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Dan selanjutnya di sini saya akan menerangkan terkait kriteria dari media pembelajaran. Adapun beberapa kriteria yang harus dilakukan ialah pertama, jelas dan rapi. Jelas dan rapi, kita harus tahu dong jelas tujuannya, jelas dan rapi pembentukan fisiknya, jelas dan rapi pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah bersih dan menarik. Nah, kata menarik ini menurut saya harus digarisbawahi, karena tujuan kita melakukan sumber media pembelajaran yang beragam ialah agar menarik hati siswa, agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar. Dan yang ketiga ialah cocok pada sasaran. Nah, semua media pembelajaran itu efektif dan bagus apabila cocok kepada targetnya, cocok kepada sasarannya, cocok kepada siswanya. Dan yang keempat ialah relevan terhadap suatu teori yang dibahas. Ya, artinya media pembelajaran yang kita buat itu harus cocok dong, harus sesuai, harus terikat dengan teori yang akan kita bahas. Dan yang kelima ialah sesuai dengan tujuan, serta selanjutnya ialah praktis. Artinya tidak ribet, harus tahu, harus mudah, bagaimana alatnya, biayanya, atau lain sebagainya. Dan selanjutnya ialah luas dan juga tahan. Artinya harus sesuai, dan juga kalau bisa suatu media itu harus bisa digunakan berulang-ulang kali. Dan yang terakhir ialah berkualitas yang baik serta ukurannya tepat terhadap lingkungan sekitar, artinya tepat pada tempatnya. Dan ada pun di sini contoh yang akan saya ambil dari media ini ialah media visual. Saya akan mengambil contohnya ialah gambar. Oke, gambar. Ada pun kriteria media gambar ini ada pertama, harus autentik. Artinya media tersebut harus sesuai, harus asli sesuai dengan realita yang ada, harus sesuai di lapangan. Dan yang kedua, gambar tersebut harus sederhana. Artinya pokok-pokok pembahasannya itu inti-intinya saja. Dan terakhir, kualitas dari ukurannya. Ya, gambar tersebut harus besar kecilnya disesuaikan. Dan yang keempat ialah gambar tersebut harus mengandung gerak. Artinya misalkan gambar orang yang sedang melihat bulan, atau gambar orang yang sedang melihat matahari, dan lain sebagainya. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak semua gambar yang bagus itu tujuan pembelajarnya juga bagus. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal yang kedua. Dan selanjutnya ialah pembahasan soal yang ketiga, ialah bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita tempuh, atau adegan-adegan apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah media pembelajaran. Adapun yang pertama ialah perencanaan. Oke, perencanaan. Di sini kita harus mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan, hal-hal apa saja yang harus kita laksanakan. Setelah sudah kita rancang, maka hal selanjutnya ialah penulisan naskah. Artinya kita menuliskan apa yang akan kita
kerjakan secara langkah-langkah, secara sistematik, dan juga secara adegan-adegan per adegan. Dan setelah terjadi, maka hal selanjutnya ialah produksi. Produksi ini adalah titiknya di mana kita membentuk atau membuat suatu produksi untuk media pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, apabila produksi telah dilaksanakan, maka ialah evaluasi. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi ini? Tujuan dari evaluasi sendiri ini agar kita mengetahui nih apakah tujuan kita tercapai ataukah tujuan kita tidak tercapai, dan mengetahui bagaimana manfaat serta tidak keuntungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.